Dan kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apa sih rencana kalian setelah lulus? Misalkan kalian daftar S1, apa sih rencana kalian setelah lulus S1 atau S2 ataupun S3? Atau biasa disebut dengan future plan atau rencana masa depan. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mengecoh juga. Kenapa? Karena banyak orang yang terjatuh di dalamnya. Jadi kayak biasanya mereka bilang kayak setelah lulus dari S2 di Turki katakanlah, aku bakal pulang ke Indonesia untuk mengabdi kepada negara tercinta Indonesia, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain-lain. Biasanya kayak gitu kan, banyak banget yang jawab secara general kayak gitu. Dan menurut aku jawaban itu terlalu general. Tips dari aku, misalkan kalian mendapatkan pertanyaan seperti ini, kalian harus menjawabnya dengan spesifik. Jadi jawabnya itu detail gitu, fokus dan spesifik, bukan jawaban general atau jawaban-jawaban yang umum secara tadi gitu. Karena itu kan terlalu umum ya, karena kayak semua orang tuh bisa bilang gitu, gue pulang, gue mengabdi ke Indonesia, ke negara tercinta gitu. Tapi caranya apa, langkah realnya apa, realisasinya itu apa? Jadi kalian harus jelaskan di sini apa sih rencana masa depan kalian dan juga langkah nyata atau realisasinya di kehidupan di masa depan nanti. Dan juga kalau bisa, ini sangat disarankan banget untuk membuat future plan atau rencana masa depannya yang sesuai dengan jurusan dan bidang yang kamu ambil gitu. Misalkan kamu ngambil jurusan pendidikan, nanti langkah real yang kalian harus ambil atau rencana masa depan kalian adalah yang berkaitan dengan pendidikan. Contohnya yang aku gunakan saat aku interview beasiswa Turki, aku jawabnya dengan seperti ini. Jadi ketika ditanya tentang future plan, what is your future plan? Itu apa rencana masa depan kamu? Aku jawabnya, aku punya 2 future plan di sini. Aku punya 2 rencana masa depan. Yang pertama, short term future plan atau rencana jangka pendek. Yang kedua adalah long term future plan atau rencana jangka panjang gitu. Jadi kayak mereka langsung, oh ngangguk-ngangguk. Jadi ada 2 gitu kan. Jadi kan detail. Yang aku jawab hari itu untuk short term plan atau rencana jangka pendek. Setelah aku lulus dari S2 di Turki, aku akan coba apply untuk S3 lagi, mungkin di Turki Burslari atau mungkin di beasiswa lainnya gitu. Kenapa aku harus apply S3? Karena untuk menambah kualifikasi aku dan ilmu-ilmu akademik dan juga sosial yang aku punya gitu. Nah, rencananya itu aku bakal daftar beasiswa luar negeri lagi gitu. Dan misalkan tidak dapat beasiswa luar negerinya, aku bakal pulang ke kampus aku di Jogja di Universitas Islam Indonesia untuk mengabdi sebagai tenaga pengajar di sana sambil melanjutkan studi aku untuk S3 gitu, untuk gelar doktoral gitu. Nah, kenapa aku harus ngambil di Jogja bukan di kampung halaman aku untuk S3-nya? Karena memang di kampung halaman aku tidak ada jenjang untuk S2 maupun S3, cuma ada S1 gitu. Jadi aku sambil mempersiapkan ilmu untuk nanti mengabdi di kampung halaman aku gitu. Itu yang aku jawab untuk rencana jangka pendek. Kemudian untuk long term plan atau rencana jangka panjang, aku bilang apa? Setelah aku menyelesaikan studi aku sampai di tahap S3 atau doktora insya Allah gitu, entah dimanapun itu, entah di luar negeri ataupun di Indonesia gitu, aku bakal pulang ke kampung halaman aku gitu. Apa? Untuk mengabdi ke kampung halaman aku di Nusa Tenggara Timur, tadi provinsi yang aku bilang terletak di ujung timurnya Indonesia, yang merupakan daerah yang mempunyai tingkat pendidikan paling rendah nomor 3 di Indonesia. Nah, apa yang akan aku lakukan di sana, yaitu aku akan menerapkan ilmu-ilmu yang aku dapat dari kuliah aku S2 di Turki ini, dan juga nanti insya Allah kalau sudah selesai S3 gitu. Karena memang tadi kan udah aku ceritain ya, kalau kampung aku itu mayoritasnya non-muslim gitu. Muslimnya ada tapi sedikit gitu. Jadi karena memang kebetulan jurusan aku pendidikan agama Islam, jadi aku bakal mengaplikasikan ilmu aku di sana dengan cara, nah ini langkah realisasinya apa gitu, dengan cara entah membuat komunitas, tapi nanti kalian jadi bilang entah ya, maksudnya dengan cara membuat komunitas Islam yang pengajian-pengajian, atau membangun pesantren, lebih memperbanyak madrasah-madrasah, karena memang di kampung aku itu madrasahnya ada di satu kota itu cuma satu-satu aja gitu, jadi dikit banget madrasahnya ada. Atau membangun kayak Islamic Center gitu loh, jadi biar ada pusat kegiatan agama Islam di kampung aku itu, yang dimana orang-orangnya itu mayoritas non-muslim. Dan juga langkah terakhir yang akan aku lakukan adalah untuk mengkaderisasi orang-orang gitu. Jadi nanti misalkan kalau misalkan aku udah nggak ada, atau misalkan aku harus tinggal di tempat lain gitu, ada kader-kader penerus untuk Islamic Center yang telah aku buat tadi gitu. Jadi biar nggak mati pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam di kampung aku tersebut gitu. Jadi kalian juga bisa untuk ikut mengutarakan future plan kalian dengan 2 format ini, yaitu format rencana jangka pendek dan juga rencana jangka panjang.
dan juga bisa kalian kaitkan langkah-langkah nyata yang akan kalian buat dengan jurusan yang akan kalian tuju gitu, biar terdengar lebih realistis gitu. Jadi untuk future plan ini saran dari aku, kalian sampainya harus dengan spesifik dan fokus gitu, tidak secara general kayak tadi, dan juga harus sampaikan langkah-langkah nyatanya bagaimana dan kaitkan dengan jurusan yang akan kalian ambil gitu. Jadi seperti itu untuk future plan, karena memang biasanya beasiswa akan melihat future plan kalian atau rencana masa depan kalian, atau gimana sih kalian melihat diri kalian setelah 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, kalian melihat diri kalian tuh seperti apa, dan apa yang akan kalian lakukan untuk berkontribusi dan menerapkan ilmu-ilmu yang udah kalian dapat gitu. Jadi kayak sebelum interview pastikan kalian udah membuat dulu, udah memikirkan dulu future plan kalian tuh apa gitu. Bisa dikaitkan dengan LOI yang sudah kalian buat, atau proposal tesis dan juga proposal disertasi yang sudah kalian buat dan sudah kalian submit di sistem TBBS.